Dan kembali di Anyus Malam, pemirsa, ratusan rumah di 2 dusun di Desa Karanglihat, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Sebanyak 282 kepala keluarga terdiri dari 832 jiwa terdampak banjir setinggi 1 meter hingga 2 meter. Ratusan rumah warga yang terendam banjir berada 2 dusun, diantaranya Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Banjir mulai masuk ke rumah warga sejak malam hari hingga Minggu siang. Air terus meninggi hingga menggenangi ratusan rumah warga. Ketinggian air mulai dari 1 hingga 2 meter. Bahkan banjir menggenangi akses jalan yang berada di Dusun Pangasinan hingga 50 cm. Banjir akibat curah hujan yang terus-menerus mengguyur di wilayah Kabupaten Karawang, ditambah meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Ketinggian air saat ini yang terdalam itu hampir 2 meteran. 2 meteran. Ya. Penyebabnya apa ini? Ini pengaruh dari cuaca di wilayah sekitar karena hujan tadi malam dan ada peningkatan di 2 aliran sungai yaitu Citarum dan Cibeet. Sebanyak 282 kepala keluarga atau 838 jiwa menjadi korban terdampak banjir. Sebagian mengungsi di 2 titik, yaitu di masjid dan di rumah bidan setempat. Namun sebagian korban banjir lainnya banyak yang bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Baik, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling
selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan, ya 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan DPRD. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walkout atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walkout demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat Musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit, butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah. Kesehatannya menurun setelah melaksanakan kegiatan umrah. iNews Malam akan segera kembali.